Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kelvin Noval dari SMA Telkom Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil final project saya di DigiCourse tahun 2025 yang berjudul Clustering Negara untuk Help Internasional. Nah, ini untuk daftar isi dari project yang saya buat. Yang pertama adalah latar belakang sampai kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakangnya. Jadi, apa itu sih Help Internasional? Nah, Help Internasional adalah organisasi kemanusiaan internasional yang berkomitmen untuk memerangi kemiskinan dan menyediakan fasilitas bagi negara-negara terbelakang. Untuk permasalahan saya pada proyek kali ini adalah di sini ada sebuah kasus bahwa Help Internasional telah berhasil mengumpulkan dana sekitar 10 juta dolar, di mana si CEO dari Help Internasional ini perlu memutuskan bagaimana menyalurkan dana tersebut secara strategis dan efektif. Jadi, CEO-nya ini harus bisa mengambil keputusan untuk memilih negara yang paling membutuhkan bantuan. Nah, tujuan saya membuat proyek ini adalah, tujuan atau objektif saya membuat proyek ini adalah untuk mengkategorikan negara-negara mana sih yang harus menjadi prioritas utama bagi CEO untuk menyalurkan dana atau bantuan mereka, sehingga dana atau bantuan yang datang benar-benar sampai kepada negara yang sangat-sangat membutuhkan. Nah, ini untuk dataset atau variabel yang saya dapat. Nah, ini ada data headnya atau data header atau data paling atas yang ada. Di sini saya menampilkan hanya 5 baris saja. Untuk kolom-kolomnya ada seperti negara, kematian anak, ekspor, kesehatan, dan impornya. Lalu untuk penjelasan dari kolom fitur-fitur kolomnya ada di bawah sini. Bisa dilihat di sini apa itu angka harapan hidup, apa itu jumlah fertility, apa itu GDP per kapita, dan lain-lain. Nah, sebelum saya olah datanya menggunakan clustering untuk mengkategorikan negara-negaranya, saya di sini harus bisa melihat apakah datanya tersebut masih kotor atau sudah bersih. Nah, jika masih kotor, seperti masih ada missing values atau mungkin ada outliers data tersebut, saya harus bisa membereskannya agar menjadi data yang bersih sebelum diolah. Di sini dimana saya langsung menghilangkan outliersnya dan mengisi missing values-nya dengan metode ffill. Setelah itu saya langsung masukkan ke machine learning-nya untuk mendapatkan elbow method agar mendapatkan K optimal atau jumlah cluster yang optimal. Di mana di sini ini adalah grafik yang saya dapat. Di sini bisa dilihat bahwa K optimalnya itu adalah di 3. Kenapa di 3? Karena titik siku atau elbow-nya di sini ada di K sama dengan 3. Setelah 3, di sini bisa lihat perubahan yang ada tidak terlalu signifikan. Yang berarti agar pengelompokannya terlihat secara jelas, itu hanya bisa dibagi menjadi 3 klaster atau segmen. Jika dibagi menjadi lebih dari itu, perbedaan yang terlihat tidak terlalu signifikan. Maka dari itu saya di sini mengambil jumlah klasternya hanya 3. Ini adalah hasil clustering dan visualisasi data yang didapat, di mana seperti saya sebutkan bahwa saya membagi datanya menjadi 3 klaster. Di sini ada klaster 0, ada klaster 1, dan juga klaster 2, di mana diwakilkan masing-masing klaster tersebut dengan warna merah, kuning, dan hijau. Untuk distribusi negara setiap klasternya, untuk klaster 0 ada 31 negara, klaster 1 46 negara, dan klaster 2 ada 29 negara. Dan karena sudah dibagi menjadi klaster-klaster, di sini saya mengkategorikan rata-rata setiap statistik berdasarkan klasternya masing-masing.
Nah, untuk di sini bisa dilihat bahwa klaster 0 adalah klaster yang memiliki statistik terburuk karena memiliki jumlah kematian anak yang sangat tinggi, ekspor impor rendah, angka kesehatan rendah, pendapatan rata-rata penduduknya juga rendah, dan GDP per kapita negaranya yang rendah. Sementara untuk klaster 2 itu adalah kebalikan dari klaster 0 yang di sini bisa dilihat memiliki statistik terbaik. Kematian anaknya tergolong rendah, ekspor impornya tinggi, angka kesehatan tinggi, inflasinya juga rendah, dan GDP per kapita negaranya yang sangat tinggi. Lalu untuk analisisnya, seperti saya bilang tadi, terdapat dibagi menjadi 3 segmen. Yang pertama klaster 0. Nah, untuk klaster 0 ini saya kategorikan sebagai negara yang mengalami kondisi krisis karena GDP per kapitanya bisa dibilang sangat rendah, angka harapan hidupnya rendah, dan tingkat kematian anaknya juga sangat tinggi. Jadi untuk negara-negara di kategori klaster 0 ini harus menjadi prioritas utama dari help internasional karena benar-benar harus sesegera mendapatkan bantuan agar setidaknya berhasil menguatkan perekonomian mereka. Untuk beberapa negara yang ada di klaster 0 ini seperti bisa lihat sebagai berikut. Ada seperti Afghanistan, Togo, Tanzania, dan bisa lihat ini yang lain-lainnya. Untuk negara fullnya ada di bawah sini. Yang jumlahnya itu sekitar 31, kurang lebih segitu. Nah, untuk yang kedua ada ada kelompok klaster 1 yang diwakilkan dengan warna kuning. Dan saya di klaster 1 ini kategorikan sebagai negara berkembang. Karena untuk di sini dilihat dari statistik, GDP per kapita mereka itu negara-negara di sini itu bisa dibilang cukup stabil, tapi tidak bisa terlalu tinggi juga, tapi masih bisa berkembang. Dan untuk angka harapan hidupnya lebih baik daripada klaster 0, tetapi tidak terlalu tinggi juga. Tingkat kematian anaknya juga sudah mulai turun dan angka ekspor impor juga seimbang. Untuk negara dalam segmen ini tidak menjadi prioritas utama bagi help internasional untuk memfokuskan dana mereka, tapi mereka juga butuh sedikit bantuan untuk memperkuat perekonomian negara mereka agar mereka bisa menjadi negara maju. Untuk negara-negaranya bisa lihat dari berikut, ada seperti Albania, Jordan, Maroko, dan lain-lain. Untuk negara fullnya ada di bawah sini, yang kurang lebih berjumlah 40-an. Yang terakhir ada kelompok klaster 2 yang diwakilkan dengan warna hijau, di mana saya kategorikan negara-negara yang ada di klaster 2 ini adalah negara maju karena di sini perekonomian mereka itu sangat kuat, GDP per kapitanya juga tinggi, belum angka kesehatannya juga sangat tinggi. Terus tingkat kematian anaknya juga rendah. Nah, untuk negara-negara di klaster 2 ini tidak menjadi prioritas utama, jelas sekali tidak menjadi prioritas utama bagi help internasional, tetapi mereka juga lebih berperan sebagai mitra pembangunan daripada sebagai penerima bantuan secara langsung. Nah, untuk negara-negara di klaster 2 bisa dilihat sebagai berikut, seperti ada Rusia, Romania, Polandia, dan lain-lain. Untuk negara-negaranya bisa lihat di bawah ini. Untuk semua negara yang ada di klaster 2 bisa lihat di bawah. Kira-kira ada berjumlah sekitar kurang lebih 29. Nah, kesimpulannya adalah, kan tadi objektif saya adalah untuk mengkategorikan negara-negara agar CEO dari Help Internasional bisa menyalurkan dana atau bantuannya ke negara-negara yang benar-benar membutuhkan. Jadi, jalannya itu tersalur secara strategis dan efektif. Nah, kesimpulan yang saya dapat di sini bahwa negara-negara yang berada di klaster 0 atau yang diwakilkan dengan warna merah di grafik tadi memiliki GDP per kapita yang sangat rendah atau memiliki statistik yang buruk. Maka dari itu, negara-negara di sini harus menjadi prioritas utama atau fokus utama bagi CEO Help Internasional untuk menyalurkan dana atau bantuan mereka. Selain mungkin perekonomian mereka yang bisa dibilang sangat buruk dari pendapatan GDP per kapita, dari GDP per kapita, angka kesehatannya juga di sini sangat buruk. Mulai dari angka harapan hidup, kesehatan di berbagai daerahnya juga masih belum memadai. Hal ini membuat negara-negara di klaster 0 ini harus segera mendapatkan bantuan agar bisa meningkat perekonomian
dan juga pembangunannya. Oke, sebelum saya pamit izin undur diri, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Pendidikan Telkom yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti bootcamp di Course tahun 2025 ini, sehingga saya bisa mendapatkan banyak sekali ilmu yang bermanfaat di sini, juga bisa mendapatkan sertifikat yang mungkin yang pasti akan berguna di masa depan, masa yang akan datang. Dan selain itu, saya juga berterima kasih kepada SMA Telkom Bandung yang telah membimbing saya yang telah menyarankan saya untuk bergabung ke bootcamp ini. Terakhir, terima kasih juga yang sebesar-besarnya terhadap trainer saya, Bapak Erwin Syah, yang telah membimbing saya selama bootcamp yang kira-kira berlangsung selama 6 minggu. Di sini saya belajar banyak hal mengenai data analisis. Data analisis mulai dari pengenalan Python sampai ke machine learning. Oke, cukup sekian itu dari saya. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.